Salam sejahtera bagi kita semua. Heavenly Light Ministry dalam program Belajar Sekolah Sabat. Saat ini sebelum kita belajar pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh memberikan kekuatan iman, bahkan pembaharuan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini judul pelajaran yang ke-9 adalah pendamaian dan harapan. Ayat tema dalam pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9, terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Ayat ini berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah menyatakan bahwa salib Kristus telah mendamaikan sorga dan bumi, kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Paulus kemudian menjelaskan dampak praktis dari pendamaian tersebut bagi kita. Pertanyaan, bagaimana hal ini mengubah kita? Bagaimana Allah telah merencanakan semuanya? Apa yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain agar ikut ambil bagian dalam pendamaian dan memperoleh pengharapan? Saudara-saudara, kita melihat dalam pelajaran Sekolah Sabat ini dalam Kolose pasal 1 ayat 22 sampai 23. Di sana sangat jelas mengatakan bahwa masalahnya sederhana. Kita hidup dalam kejahatan dan karena itu kita berada di bawah hukuman kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi Allah telah menyiapkan rencana yang agung bagi kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu mengubah keadaan ini atau membayar keselamatan kita. Dalam Mazmur pasal 49 ayat 7 dan 8. Nah, mari kita lihat dalam pelajaran selanjutnya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 23 bagian A mengatakan, di mana kita telah dibenarkan, kita sedang dikuduskan, tetapi perjalanan belum selesai. Kita masih berisiko menyimpang dan tidak mencapai tujuan. Karena itu Paulus menasihatkan 3 hal kepada kita. Yang pertama adalah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh. Dan yang ketiga, tidak bergeser dari pengharapan Injil. Makanya dalam Kolose 1 ayat 25, di sana dikatakan, aku telah menjadi pelayan Injil. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya kepadamu. Jadi seperti yang telah kita lihat, rencana keselamatan Allah didasarkan pada kematian Yesus dan mencakup pembenaran serta pengudusan kita. Namun ada satu hal yang sangat penting. Kita perlu mengetahui rencana ini agar dapat menerimanya. Kita membutuhkan seorang untuk menyatakan kepada kita. Kolose pasal 1 ayat 25. Bagaimana cara Allah mengatur keadaan pikiran orang-orang dan sebagainya. Paulus bersuka cita menjadi bagian dari rencana ini. Meskipun harus mengalami penderitaan. Penahanannya di Roma hingga kematiannya, ia menulis sedikitnya 7 dari 14 surat yang kini tercatat dalam perjanjian baru. Paulus adalah bagian penting dari rencana Allah dan ia bersuka cita di dalamnya. Kita pun dapat menjadi bagian lain mengenal Kristus. Itulah sukacita kita. Nah, ayat 26 dalam Kolose pasal 1, di sana dikatakan di mana Paulus berbicara tentang suatu rahasia yang dinyatakan kepada gereja setelah kebangkitan Kristus.
Sebelumnya hanya ada sekilas gambaran tentangnya. Pertanyaan, apakah rahasia itu? Ayat 27. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Masih ada tahap-tahap yang akan dinyatakan dalam rahasia ini. Sekarang kita hidup dalam pengharapan untuk dimuliakan. Betapa besar perubahan ini. Betapa ajaib rahasia ini. Manusia berdosa dibenarkan, dikuduskan, dan akan dimuliakan oleh darah penebusan Yesus. Rahasia ini akan terus menjadi bahan pembelajaran sepanjang kekekalan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat dalam ayat yang ke-28. Di sana dikatakan juga dalam 1 Korintus 1:23. Bagaimana Paulus memberitakan Injil. Fokus pemberitaannya adalah Kristus yang disalibkan. Setelah orang menerima Yesus, ia menasihati, mengajar mereka hingga mereka menjadi sempurna. Saudara-saudara, kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat ini, dan bukan hanya beberapa orang, tetapi setiap orang. Kata Yunani yang diterjemahkan dewasa atau teleos berarti sempurna dan tanpa cacat. Melalui proses pertumbuhan Kristen, kita semakin menyadari kedalaman hukum Allah dan tuntutannya. Karena itu tujuan kita adalah menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Dengan memandang kepada penebus tersalib, kita semakin memahami besarnya dan makna pengorbanan yang dibuat oleh keagungan sorga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita dan pemikiran tentang Kalvari. Seorang penulis rohani di dalam buku Desire of Ages, halaman 661, mengatakan bahwa pujian kepada Allah dan anak domba akan ada di hati dan di bibir kita, karena kesombongan penyembahan diri tidak dapat bertumbuh dalam jiwa yang tetap mengingat peristiwa-peristiwa di Kalvari. Saudara-saudaraku yang kekasih, lewat Heavenly Light Ministry, kita telah mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-9 dengan judul pendamaian dan pengharapan. Pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan di setiap kelompok kecil, kelompok diskusi sekolah Sabat di hari Sabat. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, lewat Heavenly Light Ministry, kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang ke-9 dengan topik pendamaian dan harapan. Kami bersyukur lewat pelajaran ini yang sangat indah dan luar biasa. Biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus akan mampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.